Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Saudaraku, selalu saja ana berharap semoga kita senantiasa dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, khususnya di negeri ini setiap kali menjelang Maulid, maka akan banyak informasi, selebaran, seruan, dan yang semacam itu untuk bersama-sama merayakan apa yang mereka sebut sebagai peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak dalam kesempatan kali ini tak akan menyoroti tentang hukum peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang anak ingin soroti dalam kajian kali ini adalah dikarenakan ada seruan atau pernyataan dari mereka bahwa ruh Nabi itu hadir di majelis maulid dan bahkan oleh karenanya disunnahkan menyambut ruh Nabi itu dengan cara berdiri pada saat apa yang disebut dan diistilahkan mereka sebagai mahalul qiyam. Inilah yang ingin ana soroti dalam kajian kali ini. Saudaraku, sebelum ana melanjutkan pembahasan ini, perlu ana sampaikan, di antara hal yang mengherankan kita, terkadang saat kita misalkan menyatakan ketidaksetujuan atas perkara ini, baik dengan menyatakan ini sebagai perbuatan yang salah, bid'ah, dan semacamnya, terkadang mereka marah. Sementara mereka sendiri bebas untuk menyatakan ini sebagai hal yang sunnah, baik di medsos, di kajian-kajian mereka bebas. Tapi begitu kita menyatakan ketidaksetujuan kita, walaupun dengan dalil-dalil yang ilmiah, seringkali kita dianggap memecah belah umat, gampang membid'ahkan, dan sebagainya. Jadi seakan di negeri ini yang boleh itu kalau yang menyatakan sunnah. Kalau yang menyatakan bid'ah, apapun seakan-akan tidak dibolehkan. Dan ini tentu hal yang tidak benar. Karena itu, ana tetap sepanjang yang ana yakini ini batil, ini bid'ah, maka ana akan menyampaikannya baik mereka ridho maupun tidak. Tentu dengan sudut pandang ilmiah, tidak asal-asalan, kita bawakan argumentasi dan hujjah. Maka sebagaimana mereka pun boleh berteriak kepada masanya, ini sunnah, ini bagus, ini bid'ah hasanah. Mengapa giliran kita yang menyatakan ini bid'ah kok tidak boleh? Kok marah? Kok dianggap memecah belah? Bagaimana cara mereka berhukum? Ini suatu ketidakadilan. Makanya ketika mereka pun boleh menyatakan ini sunnah, mereka menyampaikan itu di berbagai kajian mereka, bahkan di berbagai medsos, tentu kita pun punya hak untuk menyatakan tidak sependapat. Selagi itu dilakukan dengan cara yang ilmiah, tidak dengan cara kekerasan, maka hal itu tentu bukan hal yang pantas untuk dilarang. Karena itu hak bagi kita untuk menyatakan baik setuju atau tidak setuju. Ini sebagai landasan awal dulu. Saudaraku, jika telah dipahami landasan ini, maka mari kita kembali ke pokok masalah yang ingin ana soroti, yakni benarkah bahwa ruh Nabi itu hadir di majelis maulid dan disunnahkan berdiri menyambut ruh beliau saat dibacakan maulid atau al-barzanji yang saat itu disebut sebagai posisi mahalul qiyam, kondisi berdiri menyambut ruh beliau. Sebelum ana jelaskan apa alasan mereka yang menyunahkan, ana berikan dulu deskripsi apa yang tadi digambarkan sebagai mahalul qiyam. Secara singkat saja, posisi berdiri waktu dibacakan maulid atau al-barzanji biasanya.
Terkadang biasanya ini dilakukan kalau di kampung-kampung kita setiap malam Jumat, ya, atau kalau ada kenduri-kenduri selalu dibacakan Barzanji, dan ada di saat itu dibacakan maulid yang di posisi tertentu disebut mahalul qiyam. Mereka berdiri bersama-sama dengan adanya keyakinan di saat itu ruh Nabi konon kabarnya hadir di situ. Yaitu caranya, gambaran singkatnya, mereka duduk dulu, ya, awalnya dalam saat membaca formasi awal dalam membaca Barzanji ini, kemudian jamaah maulid ini berdiri, ya, menyambut dengan membaca sholawat bersama-sama, ya, di saat setelah satu orang itu membacakan rawi atau Barzanji, ya, dengan membaca semisal yang umumnya dibaca di sini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaban ya marhaban ya marhaban, marhaban jaddal Husaini marhaban, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, sholawatullah alaik ila akhir. Seperti itu biasanya. Disitulah mereka dalam posisi membaca itu berkeyakinan Nabi sedang hadir di tempat itu katanya. Ini yang disebut mahalul qiyam. Jika ini telah dipahami, maka salah satu rujukan mengapa perkara ini dianggap bagus bahkan sunnah di kalangan mereka. Salah satu sumber ini adalah apa yang disampaikan oleh Sayyid Abi Bakr Muhammad Syato Ad-Dimyati rahimahullah. Dalam kitabnya yang cukup terkenal, I'anatut Talibin, juz 3 halaman 363. Ad-Dimyati rahimahullah mengatakan, Jaratil adatu annan nas, telah menjadi satu tradisi, sudah menjadi kebiasaan, bahwasanya manusia idza sami'u dzikra wad'i yagumuna ta'ziman lah. Jika atau saat mendengar kelahiran Nabi, maka mereka berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada beliau katanya. Jadi kalau dibacakan maulid, ya berdiri, ya. Barzanji ini salah satunya di dalamnya karena berisikan juga tentang kisah-kisah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu masih di kitab ini dikatakan wahadzal qiyam mustahsan, dan berdiri semacam ini mustahsan, dianggap baik katanya. Ini istihsan istilahnya. Berdiri semacam ini dianggap bagus. Mengapa? Masih dalam kitab ini disebutkan lima fihi min ta'zimin nabi, karena di dalamnya mengandung unsur pengagungan terhadap Nabi. Karena waktu itu ruh Nabi di situ. Ya. Kita mengagungkan saat dibacakan maulid atau al-Barzanji itu. Lalu selanjutnya beliau mengatakan wa qad fa'ala dzalika katsirun min ulama'il ummah alladzi yuqtada bihim. Dan hal ini katanya telah dikerjakan oleh para ulama umat yang mereka ini layak untuk diikuti. Demikian penjelasan dari Imam Ad-Dimyati rahimahullah. Inilah salah satu narasumber yang seringkali dijadikan rujukan mengapa mereka saat membaca maulid atau Barzanji, maka mereka berdiri dengan anggapan ruh Nabi hadir saat itu, dan dalam rangka menghormati beliau dengan cara berdiri yang disebut tadi mahalul qiyam. Nah, jika ini telah dipahami, maka dalam kesempatan kali ini izinkan ana tidak akan membahas isi apa itu isi kitab Barzanjinya, apa hukum maulidannya, tidak. Bukan itu fokus bahasan kali ini. Tapi ana hanya fokus dalam kesempatan kali ini menyoroti tadi, benarkah ruh Nabi hadir di majlis maulid
dan disunnahkan berdiri menyambut ruh beliau saat dibaca maulid atau barzanji, yaitu pada saat mahalul qiyam. Di sini Ana akan sebutkan 7 argumentasi yang dalam pemahaman Ana menunjukkan batilnya akidah bahwa ruh Nabi itu hadir di majelis sholawat dan batilnya anjuran berdiri untuk menyambut ruh beliau. Jadi ini ada 2 sisi. Yang pertama kita soroti dulu, benarkah ruh Nabi hadir di majelis yang di dalamnya dibacakan maulid atau barzanji? Ini dulu yang kita bahas. Maka ikhwan azani Allah wa iyyakum, terkait masalah ruh, baik ruh Nabi maupun ruh yang lain, ini jelas termasuk urusan ghaib. Ini pertama. Ana akan sebutkan nanti 7 argumentasi. Yang pertama dulu, urusan ruh ini termasuk urusan yang paling salah satu rahasia Allah, yang bahkan Nabi kita pun tidak diberi informasi terkait urusan ruh kecuali hanya sedikit. Karena itu pada saat Nabi kita didatangi oleh orang-orang kafir yang hendak menanyakan tentang urusan ruh, maka Allah turunkan surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Qul, jawab olehmu, ar-ruh min amri Rabbi. Masalah ruh itu urusan Robku, rahasia Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan bahkan kamu pun tak diberi informasi terkait ruh ini kecuali sedikit sekali. Al-Isra 85. Dari ayat ini kita tahu, jangan coba-coba kita memasuki bab ruh kecuali kita memiliki landasan yang sahih, sharih. Sebab perkara ini termasuk masalah gaib dan haram bagi kita kaum muslimin untuk menebak urusan-urusan gaib kecuali yang telah Allah kabarkan lewat Al-Quran atau lewat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih atau ijma' sahabah. Jika tidak, maka jangan coba-coba kita sok tahu, nebak-nebak ruh si anu begini, ruh si fulan, jangan coba-coba. Ingat, ar-ruh min amri Rabbi, ruh itu urusan Allah semata. Bahkan sekelas Nabi kita pun tidak diberi informasi terkait ruh illa qalila, kecuali amat sedikit. Nah, jika ini telah dipahami, sekarang kita masuk sisi yang kedua. Karena ada 7 sisi yang mau Anda jelaskan masalah ini. Nah, di antara sedikit informasi terkait ruh yang Allah sampaikan dalam Al-Quran justru menjelaskan bahwa orang yang telah mati selamanya ruhnya tidak mungkin bisa balik lagi ke alam dunia. Orang yang telah mati itu nggak bisa lagi balik ke alam dunia. Siapapun nggak bisa. Itu justru menegaskan informasinya seperti itu. Mana dalil masalah ini? Mari kita lihat Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ketika Allah menceritakan tentang orang yang hampir ajal datang pada mereka, maka Allah menginformasikan, hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga saat datang kematian pada
seseorang di antara mereka datang kematian, maka mereka akan berseru, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya ke alam dunia. Orang, terutama orang kafir, ahlul maksiat, terutama, jika kematian sudah mendekat, terbayang dia akan kehidupan akhirat, mereka akan berseru, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah saya kembali ke alam dunia. La'alli a'malu sholihan fima tarakt. Yang jika engkau sudi mengembalikan saya ke alam dunia, niscaya aku siap beramal solih terhadap apa yang selama ini saya tinggalkan. Ikhwan, dari ayat ini kita tahu orang ingin sekali yang menghadapi kematian ataupun yang telah mati, bahkan seperti nanti akan kita sebutkan penjelasan dari Imam Ibnu Katsir dan dari ayat yang lain, itu mereka yang telah mati atau menghadapi kematian ingin pengennya balik lagi ke dunia. Tapi apa jawaban Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya angan-angan perkataan yang diucapkan saja. Dia pengennya begitu. Tapi kata Allah, wa min waraihim barzakh. Ingat, di belakang mereka Allah siapkan barzakh. Nanti akan ada penjelasan rinci apa itu barzakh. Dinding pembatas, terjemahan bebasnya dinding pembatas. Anda yang telah mati, Allah siapkan dinding pembatas yang namanya barzakh. Ila yaumi yub'atsun. Kapan? Sampai kapan? Dia ada batasnya. Dijelaskan oleh Allah, dia tidak akan bisa lagi balik menembus ini sampai nanti hari dibangkitkan. Tidak akan bisa lagi. Orang yang telah mati, Allah sediakan barzakh, dinding pembatas, makanya disebut alam barzakh. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari berbangkit, mereka nggak akan bisa lagi nembus dinding ini. Sudah. Beda alam. Nggak akan bisa balik lagi orang yang telah mati. Ikhwan, Ibnu Katsir rahimahullah saat menjelaskan ayat ini, maka beliau berkata, yukhbiru ta'ala an halil muhtadir indal maut. Pada ayat ini Allah menceritakan tentang keadaan orang yang menghadapi kematian. Minal kafirina al-mufritin fi amrillahi ta'ala. Terutama ini ditujukan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak berbuat dosa, apalagi. Sebagian ulama mengatakan ini juga tertuju kepada setiap orang yang merasa amal solehnya kurang. Apa yang mereka katakan? Ya, wakilihim inda dzalik. Maka orang-orang yang demikian, Allah ceritakan perkataan mereka pada saat itu. Allah sampaikan, Allah beritakan apa perkataan mereka saat itu. Tadi, wa su'alihim ar-raj'ah ila dunya. Mereka minta raj'ah ila dunya, bisa balik lagi ke dunia. Untuk apa? Liyusliha ma kana afsada fi muddati hayatih. Agar mereka, kalaulah Allah beri kesempatan balik lagi ke dunia untuk memperbaiki amal yang selama ini waktu dia hidup di dunia amalnya hancur berantakan, bahasa bebasnya gitu. Pengen balik lagi. Tapi apa yang Allah tandaskan? Jawabannya. Maka pada ayat tadi, kalla, sekali-kali tidak. Apa makna sekali-kali tidak? Kata Ibnu Katsir, kalla harfu rad'in wa zajrin. Kalla itu maksudnya kalimat yang maknanya tolakan dan bantahan. Kamu pengen balik lagi ke dunia setelah mati? Kalla, sekali-kali tidak. Maksudnya permintaan mereka, siapapun yang pengen balik ke alam dunia setelah kematiannya, kalla, tidak. Maksudnya apa? Masih kata Ibnu Katsir rahimahullah, la nujibuhu ila ma talaba wa la nuqbal binhu. Kami tidak akan pernah
memperkenankan permintaannya, tidak akan kami penuhi. Dan tidak akan pernah kami kabulkan apa yang mereka minta. Kalau sudah mati, maka saatnya adalah mereka menerima amal saat masih hidup. Kalau untuk balik lagi ke dunia, kalah. Kapan ini? Yang tadi An sampaikan. Penyesalan ini kapan? Yang minta, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Pengen balik ke dunia ini diucapkannya kapan? Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah selanjutnya, indal ihtidar. Kalimat ini dikatakan pertama diajukan saat menjelang kematian. Juga diucapkan wa yauman nusyur. Pada hari nanti dibangkitkan. Pada saat hari dibangkitkan nanti. Kemudian wahina yu'raduna 'alanna, wa waqtal ardi 'alal jabbar. Kalimat ini juga disampaikan waktu mereka menghadap kepada Allah, mulai di sidang. Wahina yu'raduna 'alan nar, dan juga kalimat yang sama minta dikembalikan ke dunia ini disampaikan pada saat mereka dihadapkan ke neraka. Wahum fi ghamarati azabil jahim, juga saat mereka mengalami siksa neraka. Jadi ini banyak kasus ini, dari mulai saat orang pengen mati, kalau yang orang kafir atau orang yang banyak dosa, ya Allah jangan dimatikan dulu. Pada saat mereka baru dibangkitkan di alam kubur, ya juga begitu, ya Allah kembalikan ke dunia. Pada saat menghadap Allah juga begitu. Pada saat dihisab juga begitu. Pada saat dimasukkan ke neraka juga minta dikembalikan ke dunia. Tapi semua ini ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa lagi. Nah, makanya ikhwan yang menarik, konsep meyakini ada roh orang yang bisa balik ke dunia lagi setelah matinya ini bahkan ada dibahas di kitab akidah, itu namanya akidah roj'ah katanya. Roj'ah itu dari ayat Quran yang tadi menceritakan tentang perkataan orang-orang yang ketika setelah mati karena takut menghadapi Allah, irji'un, kembalikan kami ke dunia. Maka akidah bahwa roh orang bisa kembali ke dunia setelah matinya disebut akidah roj'ah. Tidak sedikit kalangan-kalangan yang begini, meyakini adanya akidah roj'ah. Padahal akidah ini jelas akidah yang secara umum ini batil luar biasa. Bahkan seorang ulama besar madhab Syafi'i, yakni Abul Hasan Muhammad bin Ahmad al-Malki asy-Syafi'i rahimahullah, pernah berkata terkait dengan adanya keyakinan orang yang mati bisa balik lagi ke alam dunia. Baik itu rohnya bisa balik ke orang yang mati bunuh diri misalkan. Ya nanti rohnya gentayangan lagi. Atau apapun keyakinan ruh orang yang mati bisa balik kembali ke dunia yang disebut roj'ah. Maka dikatakan oleh tokoh besar dari kalangan mazhab Syafi'i yaitu Al-Malki Asy-Syafi'i rahimahullah sebagai berikut. Fakadzalika qauluhum fir roj'ah. Demikian pula keyakinan mereka terkait masalah roj'ah. Aqdhabuhum fihi qaulillahi tabaraka ta'ala. Maka keyakinan mereka terkait roh orang mati itu bisa balik lagi ke alam dunia telah didustakan oleh Allah. Telah dinyatakan bohong oleh Allah. Berdasarkan ayat yang tadi ana baca. Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Ya, orang yang telah mati, Allah siapkan pada mereka di hadapan mereka itu barzakh, dinding pembatas sampai hari berbangkit. Lalu masih kata beliau, yukhbiru anna ahlal kubur la yub'atsuna ila yaumin nusyur. Dari ayat ini kita tahu bahwasanya orang-orang penghuni kubur la yub'atsun, tidak akan pernah dibangkitkan lagi ke dunia ila yaumin nusyur, sampai hari berbangkit, kata Al-Malki Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan beliau melanjutkan,
Faman khalafa li hukmil Quran, barang siapa yang menyelisihi hukum Quran yang tegas-tegas mengatakan ruh orang mati ini enggak mungkin bisa kembali ke dunia. Dia menyelisihi dengan mengatakan masih mungkin balik. Sampai kata beliau, faqad kafaro, sungguh dia telah kufur. Lihat dalam At-Tanbih wa Radd ala ahli al-ahwa wal bidah halaman 19. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum, dari penjelasan dari ayat Quran, juga penjelasan Ibnu Katsir, ya, ditambah dari ulama besar kalangan madhab Syafi'i al-Malki rahimahullah ini, kita jelas secara prinsip orang yang mati tidak mungkin dia bisa kembali ke alam dunia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga pada ayat tadi jelas di ujungnya, setelah tadi ana bacakan ayat tentang keinginan orang yang ingin setelah mati balik ke dunia, Allah di ujung ayatnya disebut wa mi waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Allah siapkan bagi mereka barzakh. Apa itu barzakh? Maka di sini ada keterangan. Imam Mujahid mengatakan al-barzakh al-hajiz ma baina dunya wal akhirah. Barzakh itu dinding pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi mereka nggak akan bisa nebus. Sampai hari kiamat nggak bisa nih. Yang di dunia nggak bisa lompat ke akhirat, yang ke akhirat nggak bisa lompat ke dunia. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan al-hajiz Imam Muhammad bin Ka'ab mengatakan al-barzakh ma baina dunya wal akhirah. Laisu ma'a ahli dunya ya'kuluna wa yashrabun wala ma'a ahli akhirah yujazawna bi a'malihim. Imam Muhammad bin Ka'ab mengatakan alam barzakh itu adalah alam yang berada di antara dunia dan akhirat. Ya. Jadi mereka katanya yang sudah mati laisu ma'a ahli dunya, nggak akan bisa kumpul lagi dengan ahli dunia, makan minum nggak bisa, sudah, karena ada dinding pembatas. Hal yang sama juga dikatakan oleh Imam Ad-Dhahhak yang mengatakan al-barzakh ma baina dunya wal akhirah. Juga banyak perkataan ulama terkait masalah ini. Lihat di dalam tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, dan berbagai tafsir ahli sunnah, semuanya hampir sama bahwa yang namanya barzakh dinding pembatas. Pada kesimpulannya, yang orang tidak bisa menembus ini. Sampai hari kiamat nggak bisa lagi. Intinya seperti itu. Ini yang ketiga. Jika ini telah dipahami, yang keempat. Maka dengan demikian, barang siapa yang menyatakan ruh siapapun yang telah mati bisa kembali ke alam dunia, menembus dinding alam barzakh, wajib baginya mendatangkan dalil. Mengapa? Sudah anak sampaikan, ini termasuk perkara ruh. Enggak boleh ada ruang ijtihad di dalamnya dalam perkara ruh. Bahkan yang ada tadi, ayat Quran yang telah memastikan bahwa orang-orang yang telah mati tidak bisa kembali ke alam dunia dikarenakan mereka juga Allah siapkan barzakh. Ayat ini sudah jelas. Bagaimana lalu setelah itu dikatakan masih bisa ruh berkeliaran setelah matinya menembus, menemui orang di dunia, mau di muludan kek, mau di apa, dia harus datangkan dalil, nggak bisa semata-mata dengan ijtihad. Sebab ini termasuk perkara ghaib. Ini yang keempat. Yang kelima, andai ditakdirkan benar, andai saja ini, padahal tadi sudah katakan, ini tidak benar. Andai saja takdirkan benar, anggapan bahwa roh Nabi itu hadir jika dibacakan maulid atau barzanji. Anggap benar ini. Pertanyaannya. Dalam satu waktu, terutama apalagi dalam saat perayaan Muludan, khususnya di negeri kita, di jam yang sama, hari yang sama, mungkin ada ratusan ribu tempat yang menyelenggarakan Muludan. Belum ditambah yang barzanjian yang kecil-kecil. Mungkin ratusan ribu.
Se-Indonesia aja ini. Belum lagi kalau sampai ke luar negeri, kalaupun ada yang menyelenggarakan semacam ini. Pertanyaannya, ruh Nabi saat itu hadir di mana? Di masjid A, di musola B, di masjid C, dalam waktu yang sama masalahnya. Jika anggapan ini benar, dari mana kita tahu ruh Nabi itu hadirnya misalnya di musola saya? Tahu dari mana? Jangan nanti jawab, ini ruh Nabi membelah diri. Emangnya amubak membelah diri? Jangan nebak-nebak perkara-perkara gaib. Ini, di mana ruh Nabi? Karena bisa saja sangat mungkin di satu waktu yang sama, hari yang sama, jam yang sama, ada ratusan ribu tempat yang menyelenggarakan hal semacam ini. Waktunya sama, jamnya sama, harinya sama. Jika ada keyakinan begitu, di mana ruh Nabi kira-kira akan hadir? Di masjid siapa? Di musola siapa? Di rumah siapa yang sedang menyelenggarakan kegiatan semacam itu? Dari mana kita tahu? Bukankah ini perkara gaib? Allahul musta'an. Ini yang kelima. Yang keenam, kita teruskan. Andai keyakinan bahwa roh Nabi saat dibacakan maulid atau al-Barzanji ini hadir di situ, anggap ini benar, anggap. Misalkan, ana pengen tanya, para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan 4 imam, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad rahimahumullah, ada tidak yang tahu konsep ini? Yang anak tanya, ada tidak yang tahu? Nih, kalau dibacakan maulid, Barzanji, roh Nabi hadir di situ. Sahabat pada tahu nggak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thulhah, dan sebagainya, ribuan sahabat radhiyallahu anhum, atau 4 imam. Satu saja, ada nggak mereka yang tahu konsep ini? Jawabannya 2. Tidak mungkin jawabannya 3, hanya 2. Pertama, sahabat atau para tabi'in atau 4 imam itu tahu. Kalau tahu, sebutkan kepada kita di kitab mana sahabat yang pernah menegaskan hal itu. Satu saja, nggak usah 100 sahabat, nggak usah. Satu, kalaupun satu kebanyakan, setengah aja. Ya barangkali setengah gimana, nggak tahu tuh. Ada nggak sahabat yang pernah paham konsep ini? Nih, kalau dibacakan maulid atau al-Barzanji, ruh Nabi hadir di situ. Tahu nggak sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in? Maka tadi jawabannya 2 kemungkinan. Pertama, tahu. Kalau jawabannya tahu, bawakan kepada kami. Di kitab mana ada satu saja sahabat yang pernah menyatakan hal ini? Yang kedua, jawabannya tidak tahu. Ini lebih parah. Bagaimana mungkin sahabat ribuan tidak tahu konsep bakal yang terkait urusan gaib, urusan ruh? Anda orang zaman sekarang lebih tahu. Allahul musta'an, di mana otak kita? Mustahil. Ada persoalan agama, apalagi terkait ruh, sahabat enggak tahu, ente orang sekarang tahu. Di mana logika kita? Imam-imam enggak ada yang tahu udah memutahirin. La haula wala quwwata illa billah. Mustahil. Tidak mungkin. Benar apa yang dikatakan Imam Malik rahimahullah. Apa-apa yang di masa sahabat bukan agama, pasti selamanya sampai kiamat tidak akan jadi agama. Karena mustahil. Ada satu bagian dari agama yang sahabat enggak tahu, orang zaman sekarang tahu. Kalau ente lebih pintar, ente yang jadi sahabat dong. Makanya model ente enggak jadi sahabat yang enggak memenuhi kriteria. Ya, bagaimana Anda akan seakan-akan posisinya lebih paham urusan-urusan gaib lagi, ruh Nabi hadir begini, apalagi sahabat ada yang menyatakan. Mana? Ini, itu yang keenam. Kita masuk yang ketujuh. Anggap saja keyakinan mereka, ini anggap, bahwa saat dibacakan maulid atau Barzanji, ruh Nabi itu memang hadir di situ. Anggap benar nih. Padahal tadi batil, aneh yakin batil. Tapi anggap benar. Pertanyaannya,
apakah termasuk sunnah menyambut ruh Nabi yang hadir dengan cara berdiri? Ini satu persoalan yang lain yang harus kita diskusikan lagi. Anggap aja benar ruh Nabi ya hadir nih, kalau ada mulidan ruh Nabinya hadir di situ. Anggap saja benar, padahal tadi batil. Tapi andai pun ditakdirkan benar, benarkah pula disunahkan kita menyambut ruh Nabi dengan cara berdiri sebagai bentuk penghormatan, memuliakan beliau? Tadi sudah Anas sampaikan, iya, ada tadi seperti disebutkan oleh Ad-Dimyati rahimahullah. Kebanyakan manusia jika mendengar disebut Nabi, mereka berdiri ya menyambut sebagai bentuk ya pengagungan beliau, dan ini dianggap istihsan katanya. Karena ini istihsan, penganggapan baik. Ini istihsan, dianggap baik. Itu diantaranya tadi yang Anda sampaikan di awal itu. Dikatakan oleh Imam Ad-Dimyati rahimahullah. Maka jawabannya bantahannya dari dua sisi. Yang pertama, jelas di situ sendiri dikatakan alasannya istihsan, penganggapan baik. Menganggap baik sesuatu terkait syariat yang tidak ada dalil dari Nabi atau para sahabat, apalagi yang menyangkut urusan gaib, jelas ini perkara batil, bahaya. Sebab hukum agama tidak bisa ditetapkan semata-mata dengan akal dan perasaan, atau yang tadi diistilahkan sebagai istihsan, penganggapan baik hanya semata-mata berdasarkan akal perasaan yang terkait, apalagi hukum-hukum yang menyangkut ruh. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, sebagaimana terdapat dalam Al-Mahalli, ya, ditulis oleh Al-Mahalli dalam Jami'ul Jawami' juz 2 halaman 395, mengatakan man istahsan faqad syara', kata Imam Syafi'i rahimahullah. Barang siapa yang istihsan, menganggap baik sesuatu terkait agama itu dengan anggapan baik semata, perasaan, akal, syara', berarti dia telah membuat syariat baru, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Menganggap bagus perkara terkait urusan agama hanya dengan istihsan, penganggapan baik semata, faqad syara', berarti dia telah membuat syariat yang baru. Lihat dari tulisan Al-Mahalli, salah satunya sumbernya dalam Jam' Al-Jawami' juz 2 halaman 395. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah telah membuat pasal sendiri dalam kitabnya Al-Um. Silakan bagi yang memilikinya bisa dilihat di juz 7 halaman 293 sampai 204. Cukup panjang. Judulnya apa? Subjudulnya di situ, di kitab itu. Ibtalul istihsan, pembatalan hukum yang berdasarkan istihsan, sampai ibtal. Ya, semata-mata menganggap baik hukum hanya istihsan. Ini tidak. Imam Syafi'i sendiri rahimahullah termasuk orang yang sangat mengingkari. Ini yang pertama. Jadi kalau tadi dikatakan Imam Ad-Dimyati, berdirinya orang menyambut ruh yang Nabi itu untuk pengagungan istihsan semata-mata, apalagi terkait ruh perkara gaib, batil. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada satupun manusia yang di muka bumi ini paling cinta dan paling mengagungkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi para sahabatnya. Kita sepakat, nggak mungkin. Sehebat-hebatnya orang-orang hari ini, siapapun dia yang mengaku kami cinta, tidak akan pernah demi Allah kecintaan mereka melebihi kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada para nabinya. Ini telah disepakati. Jika kita telah paham ini, mari kita lihat apa yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang pernah berkata, "Makana syakhsun ahabba ilaihim ru'yatan minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Tidak ada satupun manusia yang lebih mereka para sahabat cintai saat melihatnya dibandingkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah satupun
pribadi yang paling dicintai oleh para sahabat saat melihatnya dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu, walaupun begitu, kata Anas radhiyallahu anhu, sahabat tidak ada satupun yang sengaja berdiri menyambut beliau, untuk menyambut beliau, lima ya'lamuna, saat para sahabat tahu, min karohiyatihi lidzalik, Nabi itu paling benci disambut dengan cara berdiri. Ini hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad 946, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Adabul Mufrad 724. Lihat hadis ini. Hadis ini memastikan tadi yang kita sepakati, tidak ada satupun manusia yang lebih dicintai sahabat saat melihatnya dibandingkan Nabi. Sahabat, waduh, udah paling demen kalau melihat Nabi. Walaupun begitu, ini saat mereka melihat Nabi, tidak ada satupun mereka yang berani berdiri, karena mereka tahu dilarangnya menghormati orang dengan cara berdiri. Maka mereka nggak berdiri, walaupun mereka pengennya jangankan berdiri, darah pun mereka taruh untuk Nabi. Tapi ketika mereka tahu Nabi nggak suka dihormati dengan cara berdiri, maka mereka tidak ada yang berdiri. Ini dilakukan saat Nabinya masih hidup. Bagaimana mereka lalu setelah melihat ini? Mereka ini kedudukannya lebih hebat dari sahabat. Lalu melakukannya saat mati. Berdiri menghormati ruh. Dari mana taunya? Udah keyakinan masalah ini juga batil, ditambah lagi berdiri menghormati, uangnya waktu itu ada real, berdirinya saja Nabinya masih hidup, Nabi benci, bagaimana dikaitkan dengan perkara yang begini yang gak jelas? Menghormati ruh, Allahul musta'an, sedangkan yang lagi nyata-nyata Nabinya ada, Nabi gak suka. Bagaimana Anda yang langsung lalu melakukan semacam ini, kami melakukan ini karena mengagungkan. Kalau Anda mengagungkan, Anda tunduk pada sunnah. Nabi itu paling tidak disukai. Makanya para sahabat dulu tidak berani begitu. Mengapa Anda tidak melakukan? Lalu atas nama cinta. Atas nama cinta, apakah para sahabat tidak cinta? Dan Anda lebih cinta daripada Nabi, para sahabat Nabi? Inikah hakikat cinta? Melawan sunnah, melawan ketetapan Nabi, itu atas nama cinta. La haula wala quwwata illa billah. Hakikat cinta adalah seperti apa yang ditunjukkan para sahabat. Sahabat itu paling cinta melihat Nabi. Walau begitu ketika Nabi nggak suka disambut dengan cara berdiri, sahabat tidak ada yang berdiri. Inilah hakikat kecintaan kepada sunnah. Bukan seperti mereka yang mengklaim atas nama cinta, tapi sunnahnya dihajar, tabrak aja. Lalu ngomongnya teriak, kami pecinta Rasul. La ilaha illallah. Saudaraku, inilah 7 penjelasan dan argumentasi yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa keyakinan roh yang Nabi hadir di majelis-majelis yang sedang di dalamnya diadakan maulid atau pembacaan Al-Barzanji dan sebagainya. Ana berkeyakinan ini adalah keyakinan yang batil, bahkan apalagi berdiri menyambut ruh beliau, ini lebih batil lagi. Ini yang bisa Ana sampaikan, tentu ini kajian ilmiah. Orang boleh setuju, boleh tidak setuju. Sekali lagi, jangan nanti pas giliran kita menyampaikan ini keyakinan kami tidak setuju, kami menyatakan ini bid'ah, mereka marah. Giliran mereka ngomong dimanapun ini sunnah, pengennya kita diem aja. Kalau kita ngomong ini bid'ah, Anda jangan memecah belah. Allahul musta'an, ini lagi-lagi ini hukum seenaknya sendiri. Kaidah mana? Bahwa yang boleh itu pokoknya kalau yang ngomong sunnah baru boleh ngomong. Kalau yang ngomong bid'ah diem lu. Enak aja. Allahul musta'an. Semoga Allah ya melembutkan hati-hati kita. Kalaupun tidak setuju, silakan tanggapi dengan hujah dan argumentasi. Siapapun boleh tentu. Dengan hujah, argumentasi, dan tidak provokatif tentunya. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.